Pemirsa, pemilihan presiden masih sekitar 2,5 tahun, namun parpol dan sejumlah tokoh mulai safari dan bersilaturahmi politik. Apakah ini tidak terlalu dini? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Davi. Baik, Mas Adi, kita lihat ada banyak partai yang melakukan manuver bertemu dengan partai lain. Kemudian kita tahu Koalisi Indonesia Bersatu sudah memunculkan nama-nama dan juga PKB dan Gerindra baru bertemu. Kira-kira seperti apa arahnya nanti? Ya, saya kira kalau melihat konfigurasi politik menuju jalan panjang 2024, ini sepertinya akan ada banyak poros ya, minimal 3 poros dan syukur kalau ada 4 poros. Pertama tentu poros KIB yang digawangi oleh Golkar, P3 dan PAN. Yang kedua, suka tidak suka, ada poros yang kemudian digawangi oleh PDIP karena PDIP ini satu-satunya partai politik yang tidak perlu bergabung dengan koalisi yang lain untuk bisa usung capres dan cawapres karena sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Kemudian sangat mungkin ada poros yang digagas oleh Nasdem. Mengingat baru-baru ini Nasdem sudah memunculkan 3 nama capres, Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Nasdem hanya butuh 2 partai politik lain yang sebenarnya untuk menggenapi ambang batas presiden. Anggap saja misalnya Nasdem itu bisa meyakinkan PKS dan Demokrat yang suasana hatinya sama gitu ya, supaya bisa maju dan bisa mengalahkan dominasi politik PDIP. Yang keempat, sangat mungkin poros itu dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Gabungan 2 partai ini sudah cukup sebenarnya 20%, tapi ini adalah bacaan-bacaan politik kalau didasarkan pada kekuatan partai politik yang saat ini sudah lolos ke Senayan ya. Tapi seringkali konfigurasi politik semacam ini berubah, terutama ketika partai-partai politik sudah menentukan capres masing-masing. Anggaplah misalnya PDIP ini kan belum mengumumkan capresnya. Kalau yang diumumkan Ganjar Pranowo misalnya, pasti konstelasi politiknya bakal berubah. Karena partai seperti KIB pasti tertarik untuk bergabung. Karena KIB misalnya sampai saat ini, selain memang tidak punya jagoan yang kuat, tapi juga memasukkan nama Ganjar Pranowo di dalam, yang menjadi perhatian penting. Sekalipun misalnya juga Nasdem sampai saat ini belum menentukan kemana arah koalisinya, tapi ketika ada variabel Ganjar Pranowo, maka bukan hal yang tidak mungkin Nasdem juga akan menjadi bagian dari PDIP. Jadi semuanya serba cair. Kalau saya membaca partai-partai ini saling mengunci sebenarnya, menciptakan momentum politik masing-masing. Baik. Ya, Mas Adi, kalau dari Cakra Nusantara ini memprediksi akan ada 4 koalisi. Salah satunya KIB, Golkar, PAN, PKB diprediksi akan mengusung Ganjar dengan Khofifah. Sementara PDIP sendiri diprediksi akan mengusung Puan Maharani dengan Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat kemungkinan komposisi ini? Ya, ini kan soal simulasi-simulasi ya. Saya tidak membayangkan kalau KIB itu misalnya mengusung antara Ganjar dengan siapa tadi? Dengan Khofifah diprediksi. Dengan Khofifah. Pertanyaannya kan sederhana. Lalu Erlangga Hartarto mau dikemanakan? Sementara Erlangga itu adalah harga mati bagi Golkar untuk bisa maju di 2024. Entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Jadi framing bahwa Ganjar dengan yang lain melalui KIB agak rumit bagi saya kalau masih ada Golkar sebagai partai yang ada di dalamnya dan cukup dominan. Sementara misalnya hitung-hitungan Puan Maharani dan Erick Thohir, bagi saya ini agak sedikit sumir ya. Kalaupun toh Puan diusung oleh PDIP, tentu butuh partner yang memiliki elektabilitas tinggi dong. Minimal yang masuk radar survei 3 besar seperti misalnya Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan. Minimal elektabilitasnya sudah di atas 10%. Mengingat Mbak Puan saat ini misalnya elektabilitasnya kan belum muncul secara signifikan. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2 periode nggak mungkin melakukan perjudian yang agak sedikit konyol. Ya, mengusung kandidat yang sama-sama popularitas dan elektabilitasnya rendah. Itulah yang saya sebut bahwa simulasinya nggak masuk. Anggaplah misalnya ada Puan Maharani di situ, pasti pasangannya adalah elektabilitasnya yang kuat. Mungkin Prabowo Subianto, karena selama ini kan selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan PDIP. Mungkin juga dengan Anies Baswedan, karena selama ini banyak yang bicara tentang kecocokan 2 figur ini ya, meski dalam simulasi survei gitu ya, basis pendukung keduanya agak saling bertabrakan. Atau mungkin juga akan ada simulasi tentang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Intinya, kalau ada capres yang kuat, maka cawapresnya nggak terlampau kuat. Kalau capresnya nggak kuat, maka minimal cawapresnya kuat. Sehingga elektabilitasnya itu saling melengkapi.
Baik, Mas Adi, pertanyaannya kemudian ada juga partai yang mengumumkan capresnya ini bukan berasal dari partainya, begitu ya, bahkan berasal dari partai yang lain. Nah, jika kita lihat dari secara figur satu persatu seperti yang Anda katakan tadi, Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Hovifah di sana, ada banyak tokoh yang lain yang memang menjadi lirikan para partai. Ini sebenarnya seperti apa variabel untuk menghitung bahwa tokoh ini layak untuk diusung oleh sebuah partai? Variabelnya dua ya, Davi. Pertama, variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Kalau kuantitatif itu tentu berdasarkan angka-angka survei. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem misalnya memasukkan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya. Karena dalam survei-survei yang sering kita lakukan di parameter politik, dua nama ini masuk 3 besar. Kemudian variabel kualitatif itu besarnya didasarkan pada kriteria kepemimpinan. Secara kualitatif, misalnya Pak Andika Perkasa berlatar belakang militer gitu ya, punya power yang cukup luar biasa, punya penetrasi, punya disiplin dan ketegasan, itu kan ukuran-ukuran kualitatif. Sementara nama-nama seperti Hovifah misalnya, ataupun nama seperti Ridwan Kamil. Mas Adi. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan narasumber kami, Adi Praitno, pengamat politik. Ya, Mas Adi. Baik, terputus sepertinya. Itu adalah. Ya, Mas Adi, suaranya sempat terputus tadi. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya komunikasi kami dengan Mas Adi Praitno, pengamat politik, sudah terputus. Terima kasih atas Terima kasih Mas Adi sudah bergabung di ini sore.